kita memakai uang aja itu untuk beli sesuatu aja itu udah konsep sedekah gitu, udah mengeluarkan, udah seimbang. Nah itu kita tabung terus. Biasanya tuh hilangnya uang itu bisa dari mana aja gitu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba gini, karena gara-gara hemat itu. Dan hemat ini akhirnya dalam tanda kutip menjadi pelit. Nah ini artinya kita harus tahu ukurannya di mana batasnya antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam yang indah-indah, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yari Fandaru, di channel Sinau Urip, channel yang membahas tentang cerita-cerita, hikmah, apapun tentang kehidupan yang mungkin bisa jadi bahan untuk diskusi yang lebih lanjut. Nah, jadi ini ya disclaimer, semua video-video yang saya buat ini bukan suatu ajakan, bukan suatu ajaran, bukan doktrin, bukan apapun, tapi hanya wadah untuk kita bisa berbagi, sharing tentang apapun yang mungkin bisa jadi kita pengen tanyakan, pengen pikirkan, tapi kok rasanya ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada halangan yang kita nggak bisa omongin gitu ya. Mungkin ini bisa jadi satu wadah untuk berdiskusi yang mungkin bisa jadi lebih banyak sharing tentang pemikiran-pemikiran, kurang lebih seperti itu. Baik, kali ini mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata tentang orang itu harus menikmati hidup, jangan pelit-pelit, itu misalkan pertama gitu. Tapi ada juga yang orang itu harus rajin menabung, harus hemat, misalkan kayak gitu, hemat pangkal kaya, kurang lebih seperti itulah. Jadi banyak tentang statement-statement dalam kehidupan itu yang kadang malah bersinggungan gitu, bersimpangan ya, cross gitu. Misalkan kayak kalau kita menangkap itu kan orang nggak boleh pelit gitu kan. Lalu kalau dipikir-pikir, tapi ada yang nyuruh hemat gitu. Sekarang apa nih bedanya, batasannya antara hemat dan pelit ini apa? Nah ini juga menarik nih. Terus satu lagi bilang nggak boleh boros gitu ya. Boros kan berarti kan lawan katanya hemat ya. Tapi di satu sisi orang bilang mereka bisa menghabiskan untuk menikmati kehidupannya itu. Orang tuh nggak boleh pelit, harus hidup harus dinikmatin. Berarti kan boros misalkan kayak gitu. Jadi batasannya ini ada di mana gitu, antara boros dan menikmati hidup, atau dengan pelit dengan hemat. Ini nggak ada batasannya gitu. Tentunya ini terjadi sih sebenarnya kalau misalkan si pribadi ini tentunya akan tahu dan paham situasinya gitu, di mana pelit, di mana boros, di mana hemat, di mana rakus ya. Itu kalau secara pribadi itu punya ukuran-ukuran sendiri gitu. Setiap orang itu punya ukuran-ukuran sendiri yang bisa kita itu mengendalikannya, intinya kayak gitu. Atau mungkin malah bisa jadi nggak bisa gitu. Kalau saya tipe mungkin yang bisa mengendalikan itu, jadi yang nggak perlu ya udah, nggak perlu ngutang kayak gitulah. Misalnya kalau memang mau beli dan ada budget ya udah beli atau apapun itulah. Tapi kalau untuk sesuatu harus ngutang yang nggak urgent ya, itu rasanya memang ngapain sih gitu. Nah tapi ini banyak orang juga yang seperti itu gitu, karena statement tadi itu bisa membawa orang itu untuk yang nggak tahu gitu, yang nggak bisa ngukur nilai-nilai itu, bisa terjebak gitu. Misalkan contohnya begini ya, hidup itu jangan pelit-pelit lah, dinikmatin lah gitu. Nah ini diterima oleh orang yang mungkin secara finansial mungkin bisa jadi pas gitu, tapi dia pengen seperti yang diomongin itu, akhirnya dihabis-habisin dan hambur-hamburkan misalnya gitu. Wah aku pengen menikmati lah, aku hutang aja lah, beli ini. Ini kan destruktif sebenarnya. Nah akhirnya kadang-kadang statement itu tuh harus disematkan term and condition gitu, dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Tapi masalahnya ini udah terjadi di kehidupan, di masyarakat yang sudah sering dimaknai seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, orang itu hidup itu jangan boros-boros, pelit,
jangan boros-boros, kamu harus hemat, harus menabung, misalnya kayak gitu-gitu. Ini juga berbeda lagi gitu. Kalau misalkan nggak tahu ukurannya, menabung terus gitu misalkan ya, nggak pernah mengeluarkan, artinya kita nggak pernah seimbang gitu ya. Kita memakai uang aja itu untuk beli sesuatu aja itu udah konsep sedekah gitu, udah mengeluarkan, udah seimbang. Nah itu kita tabung terus, biasanya tuh hilangnya uang itu bisa dari mana aja gitu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba gini, karena gara-gara hemat itu. Dan hemat ini akhirnya dalam tanda kutip menjadi pelit. Nah ini artinya kita harus tahu ukurannya, di mana batasnya antara pelit dan hemat, atau boros dan menikmati itu ya, saya bilang mungkin rakus kali ya. Jadi harus tahu ukuran-ukuran dan batasan-batasnya di mana gitu. Nah, tentunya sih ini juga nggak jauh-jauh dari vibrasi kita sebenarnya gitu. Bagaimana cara kita memaknai segala macam itu gitu. Nah, ketika kita udah semakin boros, artinya kan kita udah destruktif nih. Tetapi kalau kita mengeluarkan sesuatu itu dengan happy gitu, happy artinya ya dalam kondisi yang netral gitu. Ya udah, nothing tulus, terus ikhlas, itu mungkin berbeda ya. Jadi kalau saya lihat sih dari statement ini tuh ukurannya mungkin ada di rasa kita gitu, ada di vibrasi kita, ada di mana gitu. Kalau kita nabung dengan apa, alibi hemat, tapi kita perasaan kita itu gak bagus gitu ya, artinya tuh kayak gak bagus, itu destruktif menjadi pelit, dan pelit ini merusak, nanti akan hilang sendirinya. Nah, intinya sih ada di vibrasi kita. Kalau saya pahami sih ya, ini hanya opini ya, tapi mungkin teman-teman boleh apa namanya, tambahin berkomentar. Intinya ada di vibrasi kita yang bisa mengukur sejauh mana itu antara hemat dan pelit itu. Begitu juga sebaliknya, sejauh mana ketika kita mengeluarkan itu kita ada ngerasa kehilangan atau enggak, atau ngerasa destruktif, negatif lah. Jadi vibrasi kita ini harus tenang gitu, bukan positif bisa jadi destruktif juga, negatif apalagi gitu. Jadi kita harus tenang. Jadi nothing tulus artinya ya balik lagi sih, antara statement tadi itu, kalau vibrasi kita itu tenang, itu akan berjalan normal apa adanya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Jadi ya batasan, lalu balik lagi sih tentang statement tadi itu, batasan antara statement tadi itu seperti apa, ya baik lagi itu ke masing-masing sih. Nah tapi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang itu berkaitan sama orang lain. Misalkan dalam satu keluarga, antara suami dan istri ini batasan atau ukurannya tuh berbeda gitu. Mungkin si ini pengennya pelit tuh segini loh gitu, atau hemat tuh segini, tapi yang satu lagi enggak, itu ukurannya nggak pas gitu. Nah ini yang bisa menjadi satu hal yang menggoncang salah satu vibrasi gitu, si suaminya atau istrinya. Ini juga tidak akhirnya lama-lama tidak terjadi keseimbangan. Nah efeknya pasti akan berbenturan kan, jadi nggak selaras gitu. Biasanya nanti akan terjadi sesuatu yang entah itu apalah gitu, yang pada akhirnya dua-duanya ini ketika oh iya ya ternyata ini kok begini ya, vibrasiku kacau, yang ini vibrasiku kacau gara-gara mikirin masalah pelit, hemat atau boros atau rakus, itu lama-lama nanti akan terjadi sesuatu yang goyang gini kan, terus yang ini bergejolak nih, lama-lama berantem misalkan gitu. Nah, ketika itu udah saling memahami, oh iya ya harusnya aku kayak gini-gini tuh aku sikapi dengan biasa, aku juga biasa, akhirnya kembali ke titik tenang netral. Barulah itu setelah kembali ke titik tenang netral dan tidak memaknai keempat tadi itu ya, boros, pelit, hemat, rakus dan segala macam itu menjadi satu vibrasi yang positif, di dua-duanya mendatangkan rezeki lagi kayak gitu-gitu. Jadi ini udah seimbang lagi gitu. Tapi memang selalu ada seperti itu. Jadi dalam kehidupan itu manusia itu, hidung saya gatel banget ya. Itu memang selalu ada potensi-potensi terjadi seperti itu. Dan ini memang satu bentuk keseimbangan kehidupan dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga misalkan gitu. Itu memang selalu ada gejolak-gejolak untuk mengembalikan vibrasi kita ke titik netral. Nah, ketika sudah kembali ke titik netral, berarti kita sudah berada kembali di vibrasi ketuhanan yang tenang, yang damai, yang legowo, yang tulus, yang ikhlas, yang nerima, yang pandum, yang pokoknya yang baik-baik,
apa namanya, lebur lah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Memang itu pelajarannya ya, dinamika dalam satu kehidupan itu memang harus selalu ada sunatullahnya seperti itu. Itu juga terjadi di lingkup yang lebih besar gitu ya, bisa jadi diri manusia sendiri, mungkin 2 orang satu keluarga, 4 orang, lalu satu masyarakat, lalu satu negara, dan makin luas satu bumi gitu. Nah, kayak memang selalu ada mana yang positif, mana yang negatif ya, tujuannya untuk menyeimbangkan semuanya agar kehidupan ini berjalan selaras gitu, harmoni. Ya itulah ya, memang apa namanya, ketuhanan itu pengen merasakan itu semua, drama-drama kehidupan. Jadi seperti ya, itu semua adalah sunatullahnya seperti itu. Nah, ini hanya apa namanya, apa ya istilahnya ya ulasan dari rasa penasaran saya tentang ukuran tadi gitu, antara pelit, hemat, boros, atau menikmati, itu sejauh mana sih gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen nambahin, pengen berkomentar, boleh silahkan tulis di kolom komentar, nanti mungkin kita bisa jadi bahan diskusi yang lebih lanjut yang akan lebih seru. Baik, demikian, semoga ini seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu.